Tidak terasa kita sudah memasuki yang namanya bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Ma huwa syahrul Rabiul Awal? Apa itu daripada bulan Rabiul Awal? Jelas kita semua mengetahuinya. Di dalam bulan Rabiul Awal ada sesuatu yang terjadi yang amat besar, yang amat agung, yang amat mulia, yaitu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Karena dikatakan bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mulia. Bulan Rabiul Awal, bulan yang agung. Kenapa? Karena apabila tidak ada bulan Rabiul Awal, kita tidak mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak ada bulan Rabiul Awal, kita tidak tahu yang namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak ada bulan Rabiul Awal, maka kita tidak mengetahui yang namanya bulan Ramadan dan serta hukum-hukum syariat Islam yang lainnya. Maka dari itu bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia di antara daripada bulan-bulan yang lainnya. Karena di dalam bulan Rabiul Awal dilahirkannya seorang manusia yang sangat agung dan sangat mulia. Dikatakan di dalam Simtu Durar bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir di bulan Rabiul Awal dalam keadaan sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamamihi. Yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir ke alam dunia ini tidak sama dengan kita, melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dengan keadaan bersujud. Ketika bersujud dia bersyukur kepada Allah dan bertahmid kepada ia berjuang hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk merangkul umat-umatnya agar menuju ke jalan yang baik. Apabila baginda Rasulullah SAW tidak lahir ke alam dunia ini, mungkin saja manusia akan melebihi seperti hewan. Manusia akan melebihi seperti binatang. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya akhlakul karimah. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau ya Muhammad, melainkan rahmat seluruh alam jagat raya ini. Maka dari itu, yang pertama kita menyikapi daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Nabi Muhammad, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Nabi Muhammad, kita mengetahui hukum mana halal, mana haram. Dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia bisa berperilaku akhlakul karimah. Andai saja tidak ada baginda Rasul, mungkin manusia melebihi daripada hewan dan binatang. Masyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka 80% baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang, yakni dengan akhlaknya, dengan perilakunya, bukan karena dengan ilmunya. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, kalau saja manusia dengan ilmu saja, maka iblis pun lebih hebat daripada kita ilmunya. Tetapi iblis tidak mempunyai akhlakul karimah. Maka dari itu baginda Rasul diutus ke dunia ini untuk merubah daripada perilaku manusia sehingga menjadi baik, sehingga perilaku manusia mempunyai akhlakul karimah. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka ada terdapat suri tauladan yang baik di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tanda mencintai daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh besar baginda Rasul mencintai daripada umat-umatnya.
ketika ia didatangi oleh malaikat Jibril ingin dicabut nyawanya, maka ditanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat ruhmu." Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Jibril, kalau andai saja ruhku dicabut, apa yang sudah Allah sediakan untukku?" Lalu malaikat Jibril naik kembali ke atas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanya kembali kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, apabila ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut, apa yang sudah Engkau siapkan?" Allah Subhanahu wa taala mengutus kembali malaikat Jibril, "Wahai Jibril, katakan kepada kekasihku bahwa apabila dia sudah dicabut ruhnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Disampaikanlah oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, aku bertanya kepada Allah bahwa engkau sudah disediakan tempat yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala." Lalu apa baginda Rasul katakan? Apakah baginda Rasulullah SAW bergembira? Apakah baginda Rasulullah SAW bersenang hati? Tidak. Tetapi baginda Rasulullah SAW sangat bersedih. Dan berkata malaikat Jibril, "Wahai Jibril, bagaimana dengan umat-umatku yang mencintaiku? Bagaimana dengan umat-umatku di dalam kejaminannya di surganya Allah Subhanahu wa taala?" Lalu balik lagi malaikat Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, bagaimana dengan umat-umatnya baginda Rasul, ya Allah?" Disampaikan kembali kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, umat-umatmu dijamin masuk surga." Lalu terakhir kalimat yang diucapkan oleh baginda Rasul, "Ummati, ummati, ummati dakhalal ahlil jannah." Umatku, umatku, umatku masuklah, jaminlah masuk surga. Masyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah, betapa besarnya cintanya baginda Rasulullah SAW kepada umat-umatnya. Kelak nanti di padang mahsyar, di yaumul kiamah, ketika sangkakala yang kedua dibangunkan oleh malaikat Israfil, sangkakala berbunyi, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala bangun daripada kematiannya. Lalu baginda Rasulullah SAW yang pertama keluar dari lisannya bukan yang lain-lain, tetapi apa? Ummati, 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 aina ummati? Di mana umat-umatku? Wahai umatku, kemarilah. Sampai ia ingin meninggalkan alam dunia, sampai baginda Rasulullah SAW dibangunkan ketika di hari kiamat. Yang disebut oleh baginda Rasul adalah kita semua. Bagaimana kita mencintai baginda Rasulullah? Bagaimana kita tanda cinta kita mencintai baginda Rasulullah SAW? Yaitu kita memperbanyak selawat, memperbanyak baca selawat. Jelas di dalam hadis Riyadul Shalihin dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan." Manusia yang dekat denganku nanti di hari kiamat, mereka yang banyak membaca selawat. Maka dari itu perbanyaklah kita membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin pun dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa cinta kepadaku, kata baginda Rasul, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Cinta dengan selalu kita membaca salawat. Salawat ini adalah amalan yang terhebat, amalan yang sangat mulia daripada amalan-amalan yang lainnya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua salat. Allah tidak pernah melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berpuasa Ramadan. Allah tidak pernah melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersedekah, pergi haji dan sebagainya. Allah tidak pernah melaksanakannya. Tetapi amalan salawat sebelum memerintahkan kepada kita, Allah terlebih dahulu melaksanakannya.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barilah Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan salawat dapat memudahkan hati kita menjadi lembut, karena Al-Imam Ghazali mengatakan, apabila hati kita ingin lembut, perbanyaklah untuk selalu membaca salawat. Apabila di dalam rumah tangga kita ingin tentram, ingin berkah, perbanyaklah salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asra. Barang siapa bersalawat satu kali saja, maka dia akan mendapatkan 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, 10 keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, 10 kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, mari kita menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Sabtu besok tanggal 12 Rabiul Awal. Mari kita gemarkan seluruh alam dunia ini dengan mengadakan acara maulid-maulid, memperbesarkan nama baginda Rasulullah, memperbanyak salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat dapat menolong kita di yaumul kiamah nanti. Karena di padang mahsyar nanti hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat memberikan syafaat kepada kita, tidak dengan nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, mari kita ramaikan acara maulid-maulid di kampung-kampung kita. Ramaikan pembacaan salawat-salawat di kampung-kampung kita, agar kampung kita jauh daripada mara bahaya, kampung kita jauh daripada malapetaka. Allah curahkan ribuan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kampung-kampung kita, sehingga kampung-kampung kita menjadi kampung yang tentram, kampung yang berkah, kampung yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Itulah khutbah singkat yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, agar kita dapat meneladani daripada perilaku dan akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah.